Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kaifa Channel, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Zulfikar. Kali ini kita kedatangan tamu agung, yaitu Kiai Ma'ruf Khazin. Beliau adalah Direktur Aswaja Center Jawa Timur. Kemudian beliau adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Selamat datang Kiai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ahlan wa sahlan. Ini Kiai datang dari Turki nih, barusan saja. Yaitu nggak kurang lebih setengah jam yang lalu langsung kita ajak podcast seperti ini. Mudah-mudahan sehat selalu Kiai. Amin. Bagaimana Kiai? Ketika di Turki itu suasananya bagaimana? Kondisi Ahlussunnah wal Jamaah di sana bagaimana? Moga Kiai. Saya ingin tahu kabarnya ini. Terima kasih Ustaz. Jadi kami mengikuti program namanya Daurah Jailaniyah. Yakni mencari ilmu kepada sosok mursyid yang cukup terkenal di Indonesia. Beliau bernama Syekh Fadil Al-Jailani, cicit dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan alhamdulillah bisa berjumpa di sana. Kemudian karena memang Turki itu ada dua perbatasan, okay? 2/3 itu di Timur Tengah, masuk kawasan Asia, lalu 1/4-nya itu ada di bagian Eropa yang dulu dikenal dengan Konstantinopel, Konstantiniyah dalam bahasa hadis, yang saat itu rajanya adalah Heraklius, kemudian berhasil ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih. Nah, jadi memang kalau suasana yang saya temukan saat ini, kita memang lebih banyak berada di Istanbul. Ya, dulu Istanbul itu pernah menjadi pusat Sultan Utsmaniyah atau Ottoman itu. Turki Ottoman ya? Betul, Turki Ottoman, dan saya temukan di sana nuansa keislaman hampir mirip dengan di Indonesia. Jadi ziarah kubur, kemudian juga yasinan. Betul, kami bawa. Jadi mohon maaf supaya terbukti, supaya betul-betul tahu. Jadi di sana itu yasinannya bukan. Mohon maaf, ini yang tapi mirip seperti ini, ya, mirip seperti ini bentuknya. Itu mereka ya berdiri membaca yasin, ya, kemudian tahlilan. Cuma tahlilannya agak sedikit berbeda karena di Turki itu sekarang sedang pandemi, jadi begitu ziarah hanya bisa berdiri sebentar lalu kemudian pergi. Tapi andaikan tidak ada pandemi, mereka di sana bisa melakukan yasinan seperti di lingkungan kita. Kemudian makam-makam ulamanya itu juga besar-besar, bahkan lebih dahsyat di sana. Jadi makamnya para sultan itu di samping dibangunkan kubah juga dibuatkan kaca, Ustaz. Waduh. Apalagi makamnya Sultan Al-Fatih itu, sebagai penakluk Konstantinopel itu, ada kacanya dari luar. Wah, ini kalau di sini bukan cuma sarkup ya. Kalau sarkup itu kan sarjana kuburan. Iya, kalau sana ya mungkin dianggap ubadul kubur ya. Dianggap penyembah kuburan, tapi kan ternyata di sana enggak. Para ulamanya juga dan lain sebagainya. Jadi secara kultur berkaitan dengan makam, tata cara ziarah itu sama persis. Cuma kalau memang tata cara sholatnya, karena di sana mazhab Hanafi, tentu beda. Ya kan gitu. Baik masalah kunut, di sana ndak kunut, tetapi ndak ada masalah itu. Di Mekah juga ndak kunut, kita juga tetap bermakmum. Tapi sholat dengan suara keras, zikirnya sama dengan kita? Sama dengan kita, sama persis. Azan 2 kali ketika Jumatan sama persis. Sama persis. Satu hal Kiai, ini
ini kan Turki ini kan apa ya? Diomong sekuler, tapi yang berkembang di masyarakat itu adalah kulturnya ya kan. Soal tasawuf sendiri di sana itu bagaimana penerimaan rakyat, misalnya di sekitar markas Jailani di sana atau di sekitar mana ibu kota Turki itu, apakah memang ada zikir-zikirnya seperti yang ada di kita atau bagaimana? Iya betul. Jadi di sana ada banyak tarekat. Kalau di sini kan yang populer itu misalnya adalah tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadiliyah, kemudian ada lagi Tijaniyah dan lain sebagainya. Di sana itu ada yang muncul dari ulama setempat. Jadi ada satu kota, di satu kota, tapi ini yang bagian wilayah Asia, bagian Timur Tengah, ada seorang ulama bernama Syekh Aziz Mahmud. Syekh Aziz Mahmud ini pernah menjadi penasehat 7 sultan. Wow. Jadi 7 sultan itu, mohon maaf, penasehatnya adalah seorang ahli sufi. Betul. Mursyid Tarekat. Mursyid Tarekat. Sadiliyah. Kemudian Naqsabandiyah atau kok apa itu yang pada akhirnya tarekatnya bernama Jalwatiyah. Lu. Ada nama sendiri. Dan itu baru. Okay. Dan sebenarnya di Indonesia kan ada wadah ya namanya Jatman, Jamiat Tarekat, yang pimpinannya adalah Maulana Habib Lutfi. Itu ada. Nama itu ada. Tetapi mungkin di sini belum anggotanya belum ada, tetapi secara nama itu ada di Turki. Dan memang saya belum tahu banyak bagaimana pengikutnya, tetapi penggagasnya atau mursyidnya itu ada. Belum lagi kemudian yang cuma sayangnya karena terlalu jauh tidak bisa dijangkau dalam waktu seminggu, karena saya di sana cuma 8 hari, Ustaz. Itu tentu adalah yang ada di makamnya sekitar situ ya. Yang populer itu kan Jalaluddin Ar-Rumi. Itu di Konya. Di Konya itu terlalu jauh untuk dari kami di sana, karena memang fokus kami mengaji kepada ulama yang ada di kawasan Istanbul, sehingga ulama yang ada di Ankara pun kami belum sempat, hanya di beberapa ulama yang terdapat di Istanbul itu saja. Waduh, ini cukup menarik ini. Nah, hal yang paling mendasar itu ya, apakah di sana itu juga ada yang semacam saling membid'ahkan antara satu aliran sama aliran lain? Karena ini cukup krusial itu ya. Sebagian orang dari sahabat kita atau saudara kita itu membid'ahkan tasawuf. Dan sebenarnya gimana ya? Bagaimana perbandingan antara Turki yang benar-benar sekuler, kita ini ya agama tidak, atau teokrasi tidak, tapi Pancasila. Nah ini bagaimana ini kira-kira di sana menurut pandangan sekilas selama 8 hari itu? Saya kira sama. Jadi sama, ya? Saya punya peristiwa khusus dengan Turki ya, tahun 90 akhir. Iya. Tahun 90 akhir itu Ustaz, saya berada di sebuah posisi baru lulus dari pondok, memerlukan kitab, tetapi abah saya meninggal. Tentu tidak punya uang untuk membeli kitab. Lalu saya mendengar di Turki itu ada penerbit kitab yang membagikan kitab secara gratis. Maka saya rajin menulis surat. Nama penerbitnya itu Hakikat Kitabevi. Saat itu saya dikirim. Yang dikirim itu kitab-kitab tentang tawassul, kitab-kitab tentang ziarah kubur, kitab-kitab tentang thariqah. Saat itu saya mintanya Madzhabul Arba'ah. Ya. Saya mintanya saat itu kitab-kitab Syafi'i, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Tidak sesuai dengan yang dikirim. Baru setelah 10 tahun dari pengiriman kitab, saya baru terasa, di sini sekitar tahun 2010, ketika banyak mereka yang menggugat tentang tawassul, ziarah kubur, tarik, ternyata Turki lebih mengalami dulu dari Indonesia. Oh my God. Jadi tuduhan. Jadi ada satu kitab itu
Al-Bariqah namanya. Masalah tentang thariqah itu dalilnya dicantumkan di sana. Jadi hampir semua di situ kita temukan. Jadi sebenarnya sama saja di sana mereka mengalami satu situasi, tetapi lebih dulu karena mungkin secara geografis lebih dekat dengan Mekah, kemudian ulama-ulamanya juga untuk datang ke Turki lebih sering, dan saat itu sekitar tahun 90-an kan kita di Indonesia masih zaman Pak Harto ya. Masih belum berani macam-macam. Baru munculnya agak belakangan, dan saat itu ustadz-ustadz yang dari Salafi sekarang juga mungkin masih mondok dulu itu. Ya. Jadi mereka masih belum menampakkan, baru sekitar 2005 ke atas kemudian mereka gencar. Kemarin itu Kiai meluncurkan tulisan bahwa ada di situ semacam tahrif ya, atau distorsi atau pengelabuan terhadap kitab-kitab bersanad dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu gimana itu ceritanya itu? Ketika ketemu sama Syekh Fadil sebagai seorang yang muhakkik beliau, muhakkik kitab-kitab beliau yang megang istilahnya sekarang. Oke, jadi di antara dzurriyyah Syekh Abdul Qadir itu memang ada yang kemudian mendalami thariqah, kemudian berdakwah. Ada yang dari Irak itu namanya Syekh Afifuddin Al-Jailani juga. Afifuddin? Ya. Sering ke Indonesia juga. Tetapi dari sekian itu hanya Syekh Fadil yang open lah istilahnya, yang betul, yang punya ghirah untuk mencari peninggalan moyangnya ya gitu. Mendedikasikan hidup dan usianya untuk turuf atau karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk ini. Jadi Syekh Abdul Qadir itu punya maulid. Dan setelah saya baca, bahasanya tidak sama dengan bahasa-bahasa India atau tiba. Jadi lebih sulit makna dan seterusnya ya kan. Bahkan ada syair-syair ya, kasidah-kasidah Syekh Abdul Qadir juga yang beliau temukan dan seterusnya. Artinya beliau kalau dalam bahasa kita mewakafkan hidupnya untuk turas atau kitab peninggalan yang kemudian rawat dan itu sering dipakai oleh kelompok manapun. Ada satu kitab namanya Al-Ghunyah. Al-Ghunyah ini merupakan karya dari Syekh Abdul Qadir dan itu populer di kalangan para ulama bahwa itu adalah kitabnya Syekh Abdul Qadir. Tetapi ada beberapa kalimat yang disebutkan di situ adalah madsus. Madsus itu disusupkan. Jadi ketika saya bertanya, kok tahu Anda itu bahwa kalimat itu madsus, kata beliau, Syekh Abdul Qadir itu tidak menghina mazhab Asy'ari. Lalu tiba-tiba ada pengungkapan kalimat yang seolah itu dari Syekh Abdul Qadir kepada kelompok Asy'ariyah. Sehingga kemudian dikomentari oleh Syekh ini sebagai ibaratun madsusah. Ya, redaksi yang disusupkan. Dan itu tidak satu dua. Dan kemudian beliau bandingkan dengan karya-karya Syekh Abdul Qadir Jailani lainnya. Jadi sekali lagi memang yang namanya pentahkikan atau dalam bahasa Indonesianya itu yang lebih mudah, filologi, membedakan mana yang tulisan asli, mana yang bukan, mana yang kemudian mengalami distorsi perubahan dan seterusnya. Sekali lagi perlu keopenan, perlu kesabaran, perlu istiqomah dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali ini ya. Beberapa memang isu tentang tahqiq terhadap karya ulama-ulama di Indonesia atau karya ulama-ulama yang ada di negara ya kan, negara Timur Tengah dan sebagainya itu ibarat kata mengalami pembajakan, pemalsuan, kayak gitu tuh. Kira-kira Kiai, apa itu motifnya mereka gitu untuk melakukan hal itu? Karena saya sering mendengar bahwa ini banyak dipalsukan, ini banyak kemudian dibajakan gitu, disarai sendiri atau kemudian dicetak sendiri. Bahkan karya besar Imam Al-Asy'ari sendiri
itu katanya sudah dibaca. Lah, gimana itu Kiai? Jadi begini, istilah pembohongan di dalam redaksi kitab, itu ada satu kitab hadis bernama Qaidah fil Jarh wa Ta'dil karya Imam As-Subki. Jadi kata Imam As-Subki, beliau mengutip dari para ulama. Jadi dulu ada namanya aliran Mujassimah. Mujassimah itu satu kelompok di dalam Islam yang menetapkan jisim kepada Allah. Misalnya di Al-Quran, Allah punya wajah, ya menurut mereka Allah punya wajah. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, Mujassimah ini kata Syekh As-Subki, kata Syekh Taqiyuddin As-Subki, sering mengutip dari Imam Nawawi, dari Syarah Muslim, tetapi giliran Imam Nawawi itu mentakwil, itu mereka mengubah dan tidak disampaikan. Jadi Syarah Muslim itu oleh mereka kutipan-kutipan tentang takwilnya itu mereka ganti. Lalu kemudian Syekh Taqiyuddin ini berkata, kenapa mereka melakukan hal itu, melakukan pengubahan, melakukan pergantian yang tidak cocok, dikurangi, tahrif dan seterusnya? Karena menurut beliau, menurut Syekh As-Subki itu, Mujassimah itu kan mengkafirkan kita. Karena kita ini dihukumi kafir, maka dihukumi halal darahnya. Kalau darahnya halal, maka bohong juga boleh. Ada redaksi itu. Betul, ada di kitab Qaidah fil Jarh wa Ta'dil. Jadi, jangankan berbohong, membunuh kita saja boleh kok. Jadi bahasanya begitu. Dan itu tidak hanya terjadi sekarang, tapi sudah lama. Sudah lama. Sudah lama sejak masanya Imam As-Subki, kira-kira tahun 800-900 Hijriah. Sekitar 500 tahun yang lalu. Ini ibarat kata muter kaset ya. Betul. Kalau anak dulu ini kan belum tahu kaset ya. Jadi sekarang ini pengulangan dari yang terjadi sekitar 500 tahun yang lalu kira-kira. Nah, ini adalah upaya dari penerbit Kaira Turmusi, Maktabah Turmusi, yang melakukan tahqiq terhadap beberapa kitab yang ada, baik itu di Nusantara maupun di ulkarya ulama Timur Tengah. Sampai sekarang udah 19 karya ulama yang ada ini, yang sudah ditahqiqkan gitu. Nah, mungkin terakhir kali nih Kiai, yang menjadi pertanyaan penting dari semua pengalaman dari Turki sampai ke Indonesia. Ini kalau kita melihat Mujassimah itu kan udah ngeri aja ya kan gitu. Kira-kira apa nih pesan terhadap generasi muda sekarang ini agar mereka tidak jadi takfiri ya istilahnya ya, mengkafirkan, menghalalkan darah, bahkan berbohong kepada sesama muslim ya yang statusnya itu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi malah dikafirkan. Ini gimana Kiai? Gitu. Kalau kita mau bukan hanya itu, menyadarkan atau mengembalikan beberapa teman kita, beberapa saudara kita yang memang terjebak di situ. Monggo, statement terakhir. Oke, jadi memang kita harus kemudian melihat secara realitas nih. Jadi yang namanya dunia nyata dengan dunia internet kan berbeda. Di dunia nyata itu kita mayoritas pesantren-pesantren yang jumlahnya 30.000 itu mayoritas sama seperti kita, Asy'ari, Syafi'i. Tetapi begitu giliran masuk ke YouTube, ke internet, maka yang muncul mereka. Jadi di alam itu mereka sedikit, mereka besar, tetapi di alam nyata mereka sedikit. Gitu. Hari ini banyak orang yang terpapar dari internet itu. Maka internet itu ibaratnya pasar. Apapun yang dijual pasti ada pembelinya. Gitu, pasti, ya, pasti. Demikian halnya di internet itu ada ustadz dari kalangan kita, ada Gus Baha, ada Gus Mus dan para kiai yang lain. Ada mungkin
secara amaliyah sama dengan kita, seperti Ustadz Somad dan Ustadz yang lainnya. Kemudian ada yang sama sekali berbeda jauh. Nah, jadi kemudian kita kita perlu selektif. Kita tidak semua yang ada di internet, di YouTube itu sama dengan kita. Maka cara meniteni, meniteni ini kenapa bahasa Indonesia? Mencirikan, mengetahui. Cara mengetahui tanda-tandanya itu pertama, tidak gampang mengkafir-kafirkan. Kedua, tidak membid'ah-bid'ahkan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ulama siapa yang dikutip. Kalau yang dikutip itu hadis ini disohehkan Albani, hadis ini didoifkan Albani, berarti itu minhum. Ya kan? Tapi kalau di antara kita itu Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, ulama-ulama klasik ya. Kalau mereka ini, misalnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin, berarti nama-nama baru ini kemudian bagian dari ulama mereka. Kita tetap seperti para ulama kita, seperti yang ada di Atul Musi, di sini, di pesantren yang sering kita pelajari. Maka caranya begitu, agar kemudian kita tidak lepas dari sanad keilmuan ulama kita, jangan berpindah ke ulama-ulama yang lain. Oke. Baik, terima kasih. Penjelasannya sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, saya sarankan kepada para pemirsa, kalau pilih guru harus hati-hati. Cari yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang moderat, yang bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi sebagai paham madhab fikih, kemudian bertasawuf dengan Al-Ghazali, kemudian siapa satunya lagi? Junaid al-Baghdadi, kemudian dalam hal tauhid mengacu kepada Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Kiai di kesempatan yang lain. Cukup menarik ini ya. Mudah-mudahan Kiai selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki, kan gitu. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan tausiah tadi atau diskusi tadi bermanfaat bagi kita. Saya atas nama Kaifa Channel mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.